Ini pilkada dengan visi-visi baru ini kalam jalan ke pilkada, tarang-tarang tanah. Jadi belum terang betul tapi temaram. Apa yang mau dibuat ya? Seperti sehabis subuh, lampu listrik sudah mati tapi jalan masih gelap. Nah ini dia. Globe sudah berwarna merah. Indak pilkada diurus orang, tapi kita harus mengurus pilkada. Jadi ini tanjakan dan terjadi rally panjang. Harusnya sudah selesai, tapi karena COVID ini diundur Desember 2020. Itu kalau negeri ini tenang-tenang saja. Kalau bergejolak pula corona ini lagi undur lagi, makin panjang lagi. Bantuk Rudi Hartono makin panjang rally, makin habis banyak peluru, makin persediaan di lumbung padi makin kurang, maka langkah sebaiknya adalah mundur. Bagi yang punya modal yang kuat, maju terus, pantang mundur, kalah atau menang soal lain, ya enggak, baliho dipasang terus. Tapi baliho saja sekarang enggak mampu lagi, karena orang sudah COVID, bosan dia. Lalu apa yang perlu? Memperbaharui visi misi. Dirombak lagi, ditukar letak rumah kau. Kemana menghadapnya? Hadapkan ke matahari terbit. Apa visi misinya kaitkan dengan COVID? Pariwisata sudah tidak mungkin. Dulu ada visi pariwisata, dipelok itu lagi ya. Kesehatan dulu tak masuk, sekarang dimasukkan lagi. Pengangguran. Nah, pengangguran nih orang PHK, kerajo tidak ada, di rumah sama kah? Ini harus dipelok lagi visi misinya. Orang per orang, pendidikan. Orang sekarang digital online, belajar di rumah saja. Nah, calon harus tahu apa belajar di rumah saja. Jadi dia harus membuat visi misi yang sesuai dengan keadaan. Hidup sesuai keadaan. Singkatannya HSK. Kalau kata pemerintah, new normal. Apa itu new normal? Sudah banyak panduannya di tempat lain. Coba dijabarkan oleh para calon bupati, wali kota, gubernur visi misi itu. Kalau visi misi yang lama juga dua lapik lama jadi juga indah bali orang percayalah. Orang akan beli yang baru ini. Kristalisasi dari visi lama ini, baru ini dirumuskan oleh tim sedemikian hebat, ditaruh di billboard. Setelah perang Sarajevo, ada sebuah billboard besar dibuat di tengah puing-puing itu, lalu ada sebuah iklan. Iklan apa itu? Anda cari di Google. Itu visi misi yang paling hebat. Nah, buat seperti itu. Anggap ini sebuah perang, lalu muncul sebuah baliho yang mengajak orang dan mengarahkan orang keluar dari masalah ini. Kalau itu bisa ditemukan, itu calon terbaik. Bahwa Anda sudah dikenal, bahwa sudah banyak membangun, itu dulu, kini ke itu yang penting. Apa ke depan? Ini garis tapal batas ini, turning point kita daerah baru nih, daerah baru. Jadi daerah baru ini jangan dianggap daerah lama. Kalau masuk dengan cara lama ke sini, Anda kalah. Ini pilkada dengan visi-visi baru ini kalam jalan ke pilkada, tarang-tarang tanah. Jadi belum terang betul tapi maram. Apa yang mau dibuat ya? Seperti sehabis subuh, lampu listrik sudah mati tapi jalan masih gelap. Nah ini dia. Tunggulah sebentar, merenung sebentar, kumpulkan tim, cari visi misi, ikuti webinar banyak-banyak, baca banyak-banyak apa yang dari WHO dan segala macam, lalu cari sesuatu yang baik. Yang baik itu sering tersembunyi. Ya percaya cobalah. Banyak hal baik tersembunyi dan kalau ditemukan yang baik itu, Anda jadi pemenang. Buah saleh itu kan terbaik. Enaknya bukan main, tapi dia ada di balik daun. Nah, itu dia. Ingat, di dalam COVID ini teknologi itu adalah alat. Alat itu dimainkan oleh orang yang bisa memainkannya. Pemimpin sebenarnya tidak perlu pandai. Dia perlu mempunyai orang-orang yang pandai di sekitarnya. Itu. Jadi bapak-bapak yang tidak pandai main WA, tidak usah takut. Pakai orang yang hebat. Bob Sadino kan seperti itu. Pakai orang yang hebat untuk melaksanakan sebuah visi misi Anda.
Nah, lebih baik Anda bisa, ya. Tapi kalau tak bisa, tidak apa-apa. Pilih orang yang hebat. Lebih hebat dari semua calon lain. Nah, itu baru menggege-nya ribetnya. Anda punya tim yang hebat. Think tank yang bagus. Membangun Sumatera Barat, membangun kabupaten-kabupaten dengan think tank yang hebat. Jadi wali kota, bupati, dan gubernur itu kata orang haruslah yang milenial, setuju saya. Tapi milenial jangan menganulir orang-orang yang berumur untuk itu, karena jaminannya ya milenial malah itu bahwa dia hebat, ya. Tapi apa kelebihan orang tua? Kelebihan orang tua ialah dia telah punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang muda. Bahnya sekarang adalah COVID itu baru, sama-sama baru di sana, baru di sini. Hal-hal baru itu kan sama-sama kita pelajari. Maka jadilah seperti motocross. Siapa yang cepat dia sampai di finish. Siapa yang lelet dia yang jatuh. Jatuh adik panjat seorang, idoan seorang. Nah,